farmasi seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Miftah sebagai moderator pada hari ini. Gimana kabar kalian semuanya? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari ini kita akan membahas seputar program studi apoteker dan perkuliahannya bersama dua narasumber kita yang terpercaya, yaitu Bang Rafli Armandani dan Kak Septia Catur Putri yang baru saja menyelesaikan ujian kompetensi apoteker Indonesia. Jadi untuk kalian semuanya yang ingin mendaftarkan atau melanjutkan studi apoteker, tonton video ini sampai habis ya. Halo farmasis, kembali lagi bersama saya dan dua narasumber kita hari ini. Mungkin alangkah baiknya kita perkenalan dulu dengan dua narasumber kita. Boleh dimulai dari di sebelah saya. Halo, nama saya Septia Catur Putri. Saya alumni S1 Farmasi FK Untan dan sekarang saya apoteker angkatan 13. Halo teman-teman, nama saya Rafli Armandani. Saya juga alumni dari mahasiswa farmasi dan saat ini saya juga sebagai angkatan profesi apoteker angkatan 13. Jadi salam kenal ya Kak Iput dan Bang Rafli. Jadi seperti yang saya bilang tadi, hari ini kita akan membahas tentang seputar pendaftaran studi apoteker di Universitas Tanjung Pura. Nah, segala sesuatu pastinya butuh persiapan. Jadi saya ingin menanyakan kepada narasumber kita pada hari ini, kira-kira apa sih persiapan awal yang dibutuhkan untuk teman-teman bisa mendaftarkan studi apoteker di Universitas Tanjung Pura? Oke, saya akan menjelaskan apa-apa aja sih yang perlu kalian siapin. Nah, yang pertama itu ada nilai TOEFL. Nah, nilai TOEFL ini ada batasannya, minimal 450. Dan juga perlu digarisbawahi, nilai TOEFL ini nilai yang terbaru ya, dengan menggunakan nomor NIK atau nomor KTP dan bukan nomor induk mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua yaitu tes TPA dari Bappenas. Nah, tes TPA ini jarang sekali ya diadakan, palingan setahun hanya satu kali. Nah, jadi kalian kalau tes ini harus manfaatkan sebaik mungkin ya, dan jangan melewatkan kesempatan ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada tes kejiwaan, yang mana tes kejiwaan ini sangat mahal ya tesnya, jadi kalian hanya perlu satu kali kalau bisa lulus. Kemudian yang terakhir ada tes narkoba. Tes narkoba ini sangat penting juga karena mahasiswa apoteker harus bersih dari narkoba ya. Dan juga dari kampus bakal minta pemberkasan seperti ijazah atau surat keterangan lulus dan juga transkrip nilai. Jadi seperti apa yang sudah Kak Iput paparkan, pemberkasan sangat banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman harus ada persiapan jauh-jauh hari jika ingin mendaftarkan studi apoteker. Selain itu pasti teman-teman juga akan bertanya-tanya, selain pemberkasan kira-kira apa sih yang diperlukan. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Bang Rafli. Silakan Bang Rafli. Nah, jadi selain pemberkasan, teman-teman juga harus mempersiapkan beberapa tes yang teman-teman lewati. Nah, yang pertama ada tes tertulis. Nah, tes tertulis ini terdiri dari kurang lebih ada beberapa soal, 200 soal. Nah, tes tertulis ini seputar soalnya itu terkait perkuliahan kita di sarjana, di S1 tentunya. Nah, itu harus teman-teman kuasai kembali gitu. Mungkin teman-teman sudah lupa gitu kan. Nah, saat ini teman-teman mulailah belajar kembali gitu untuk materi-materi di S1-nya. Nah, yang kedua yaitu ada tes mini OSCE atau sebagai semacam tes praktikumnya. Nah, kurang lebih mungkin teman-teman di sarjana sudah merasakannya, yaitu ujian PKL. Nah, seperti itu. Nanti kita akan diberikan resep, terus diberikan obat-obat tertentu untuk kita praktekkan nanti ke depan penguji. Nah, adapun yang terakhir yaitu tes wawancara. Nah, di tes wawancara ini kita akan ditanya oleh tim penguji dari dosen-dosen kita terkait kesiapan kita gitu untuk belajar di pembelajaran kita selama 1 tahun. Apakah bisa selesai atau kita tidak bisa selesai gitu. Intinya bagaimana kita bisa yakin gitu bahwa kita bisa menyelesaikan proses perkuliahan selama 1 tahun ini.
Jadi selain pemberkasan dan tes, kami penasaran banget nih, kira-kira apa sih alasan Kak Iput dan Bang Rafli memilih Universitas Tanjung Pura sebagai tempat untuk melanjutkan studi apoteker dibandingkan universitas lain yang ada di Indonesia? Kira-kira bagaimana? Bang Rafli dulu. Nah, kalau dari saya memang yang pertama yang pasti domisili kita ya, domisili saya pribadi memang berada di sini gitu. Menimbang di luar memang pasti banyak biaya yang dikeluarkan. Karena kenapa? Karena nanti kita apoteker ada yang namanya UK, yaitu ujian kompetensi apoteker Indonesia, yang mana ujian ini adalah standar nasional, sudah terstandar nasional. Jadi ketika kita lulus UK, kita akan sama gitu, kualitas kita akan sama dengan apoteker di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu saya kenapa lebih memilih untuk berkuliah di Untan ini gitu. Dan juga saya ingin menambahkan Untan ini akreditasinya sudah A, dan juga khususnya program studi apoteker di FK Untan ini sudah terakreditasi B. Jadi tidak kalah keren juga sih dari univ-univ lain di seluruh Indonesia. Jadi dari pemaparan Bang Rafli dan Kak Iput mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi apoteker di Universitas Tanjung Pura. Yang kita ketahui di era pandemi ini banyak beberapa atau hampir seluruh universitas itu melakukan perkuliahan secara daring. Nah, kebetulan juga angkatan 13 ini secara daring ya Kak ya Bang ya. Mungkin teman-teman perlu tips kali ya untuk biar belajar, meskipun belajarnya secara daring tapi tetap efektif. Kira-kira ada tips dan trik untuk teman-teman dari Kak Iput mungkin? Boleh. Nah, kuliah online nggak bisa dipungkiri sih, pasti biasanya kalian pasti ngerasain ngantuk. Nah, jadi tips dari saya, kalian tidur yang cukup sebelumnya, sebisa mungkin 7-8 jam sih ya sehari. Walaupun mahasiswa susah ya. Kemudian usahain jangan begadang, jadi besok paginya siap menerima materi dari para dosen. Kemudian pada saat kuliah online sedang berlangsung itu, kalian sebisa mungkin nih memahami apa sih yang dosen paparkan. Walaupun nggak bisa dipungkiri, biasanya kita agak kurang mengerti ya apa yang dosen jelasin karena nggak bertatap muka langsung. Nah, jadi saran dari saya, setelah kuliah online itu kalian bisa mengulang nih materi yang dari dosen sampaikan. Biasanya kan dosen ada memberikan bahan-bahan tuh seperti PowerPoint atau PDF dan lainnya. Kemudian kalau masih kurang jelas nih, ada yang perlu didiskusiin nih sama kawan, kalian bisa juga diskusi secara online lewat Zoom meeting, bisa juga lewat Google Meet. Sekarang gampang deh, sekarang super canggih juga kan. Ada Bang Rafli mau nambahin? Ya, jadi tambahan dari saya untuk teman-teman sekalian, selain kita berusaha fokus untuk belajar, yaitu bagaimana kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, karena pasti saat di perkuliahan ini kita sangat sibuk gitu, dimana kita akan dikasih tugas, terus nanti akan ada PKPA, praktek pada saat kita di lapangan. Setelah itu kita akan menghadapi ujian tertulis, yaitu UKAI. Nah, bagaimana teman-teman bisa memanajemen waktu dengan baik? Yaitu salah satunya dengan membuat jadwal. Jadi teman-teman sebisa mungkin gitu membuat jadwal dari pagi hingga teman-teman tidur lagi, dari sebelum tidur hingga teman-teman tidur lagi. Nah, itu teman-teman buat jadwalnya semaksimal mungkin gitu. Karena itu tadi gitu, kesibukan kita akan sangat sulit gitu untuk kita bisa memanajemen waktu itu gitu. Nah, seperti itu Kak. Gimana teman-teman, sudah cukup tips dan trik dari kakak dan abang yang luar biasa ini? Jadi jangan lupa dicatat ya, sehingga tidak ada alasan lagi untuk kalian bermalas-malasan walaupun kuliahnya secara online. Jadi teman-teman farmasis, untuk menutup sesi kita pada hari ini, mungkin butuh pesan-kesan untuk teman-teman yang ada di rumah supaya lebih bersemangat lagi seperti abang dan kakak ini. Jadi apa boleh kasih pesan-kesan Boleh. untuk teman-teman, dimulai dari Kak Iput mungkin? Pesan dari saya, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Ingat,
kuliah prodi apoteker ini cuma setahun, nggak singkat nggak lama, jadi jangan sia-siain ya kawan-kawan. Nah, tambahan dari saya juga teman-teman juga yang terpenting yaitu pada saat kita pembelajaran UKAI di ujian kompetensi apoteker Indonesia. Nah, itu juga yang harus teman-teman persiapkan di awal. Nah, makanya dari saya tadi untuk mengajak kawan-kawan sekalian untuk bisa memanajemen waktunya dengan baik gitu. Kapan waktu kita belajar, kapan waktu kita untuk kuliah, dan membagi waktu kita untuk keperluan lainnya. Nah, untuk itu apoteker hanya 1 tahun kuliahnya, dan UK yang paling teman-teman yang menentukan nanti teman-teman apakah lulus atau tidaknya. Nah, mungkin itu Kak dari saya. Gimana teman-teman farmasi sudah mulai terbuka pikirannya? Terima kasih Kak Iput dan Bang Rafli atas waktunya, sudah memberi motivasi kepada teman-teman di rumah. Saya berharap kalian dipermudah jalannya untuk bisa mendaftar dan bergabung bersama Bang Rafli dan Kak Iput. Kalau misalnya masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, bisa hubungi Instagramnya ya Kak. Boleh. Nanti kita simpan di bawah sini ya. Langsung di follow aja kakak abangnya. Terakhir dari saya, jangan pernah berharap hidup itu mudah, karena yang mudah itu cuma satu, yaitu menyerah. Sampai jumpa farmasi seluruh Indonesia. OSCE adalah suatu metode untuk menguji dan mengukur keterampilan sebagai apoteker dalam bentuk putaran stasiun dengan waktu tertentu. Selama ujian, peserta akan berkeliling melalui beberapa stasiun yang berurutan yang terdiri dari 10 stasiun dan terdapat 1 stasiun untuk istirahat. Setiap stasiun mempunyai materi uji yang spesifik. Semua peserta diuji terhadap materi yang sama dan lama waktu untuk masing-masing stasiun adalah 10 menit yang terdiri dari 1 menit membaca soal di depan pintu dan 9 menit mengerjakan soal. Setelah itu 1 menit untuk berpindah ke stasiun berikutnya. Di Laboratorium OSCE Universitas Tanjung Pura memiliki struktur organisasi sebagai berikut. Yang pertama, Ketua Jurusan Farmasi, Dr. Apoteker Liza Pratiwi, MSc. Yang kedua, Sekretaris Jurusan Farmasi, Dr. Apoteker Bambang Wijianto, MSc. Yang ketiga, Kaprodi Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Dr. Hajah Apoteker Sri Wahdaningsih, MSc. Yang keempat, Ketua Laboratorium CBT dan OSCE, Dr. Apoteker Siti Nani Nurbaiti, MSI.
Adapun fasilitas dari Laboratorium OSCE PSPPA FK Untan terdiri dari ruang pasien, serta ruang stasiun. Semoga dapat bergabung bersama kami di program studi pendidikan profesi apoteker, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjung Pura.